Oke, sahabat belajar, ini kita ketemu kembali bersama dengan saya, Pak Pauline Ramles, Huta Barat, di season berikutnya di modul ke-8, part keduanya. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing di tempat kita bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sahabat belajar, ini masih di bab 2 semester ganjil ini ya, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Kita fokus pada sub topiknya adalah menyangkut globalisasi, di mana globalisasi yang sudah kita jelaskan semalam, definisi sampai dampaknya. Sekarang upayanya kita masuk. Oke, sahabat belajar bersama. Nah, upaya menghadapi globalisasi. Nah, tentunya ada beberapa hal apa upaya kita untuk menghadapi globalisasi. Ya, upaya menghadapi globalisasi itu semalam ada 5 poin. Yang pertama kita bahas di sini adalah upaya menghadapi globalisasi secara dari segi budayanya. Yang pertama, upaya menghadapi globalisasi budaya, kita harus mampu menyaring dan mengadaptasi budaya asing. 2. Menumbuhkan rasa cinta budaya terhadap budaya Indonesia. Cinta pada produk-produk asli Indonesia. Dan yang keempat, kita juga melindungi budaya Indonesia agar tetap lestari. Dan yang kelima, mematenkan budaya Indonesia. Keenam, kita harus juga meningkatkan kualitas keimanan dan moralitas masyarakat. Dan ketujuh, berpegang teguh pada nilai-nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan. Nah, jadi inilah sahabat belajar bahwa upaya untuk menghadapi globalisasi dari segi budaya kita. Nah, lihat nih ya, gambar-gambar juga yang para sampaikan di sini inilah ya, menyaring dan mengadaptasi budaya terhadap budaya asing. Dan kita mampu juga menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya kita, cinta produk negara kita. Nah, saya buat di sini ada sebagai modeling ya, pakaian batik, tas buatan negara kita, tidak mesti harus bermerek-merek luar asing, tapi banggalah kita menggunakan ya, mengkonsumsi, menampilkan semua yang namanya asli original produk dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Oke, sahabat belajar. Yang kedua, upaya menghadapi globalisasi secara iptek. Nah, ada beberapa poin. Ya, upaya kita menghadapi globalisasi dari segi iptek, yang pertama, berkompetisi dalam kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Dan yang kedua, mampu kita juga meningkatkan motif berprestasi. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penguasaan iptek agar kita mampu bersaing secara sehat. Dan yang berikutnya, selalu berorientasi ke masa depan. Jadi kita harus berpikir maju 10 tahun, 15 tahun, bahkan 30 tahun, bahkan 100 tahun ke depan. Itu harus kita upayakan. Dan yang berikutnya, meningkatkan pengusaha terhadap teknologi modern sehingga tidak tertinggal bangsa lain. Jadi kita harus bisa menyamakan dengan negara-negara asing yang sudah maju. Ya, jangan berkembang terus, jangan hanya berkembang saja, tapi harus maju dan lebih maju. Oke, sahabat belajar. Nah, lihat nih. Kita lihat di negara asing sudah mulai menggunakan alat-alat iptek ini dengan
tujuan yang sangat optimal, menggunakan alat-alat yang canggih. Tidak ada lagi yang sibuk mempermasalahkan hal-hal kecil dan hal-hal yang bodoh, melainkan mereka mempermasalahkan bagaimana bisa membuat dan menguasai angkasa, bagaimana menguasai astronot di sana, bagaimana menguasai planet-planet di sana. Kalau kita masih tetap ketinggalan, wah, kita suatu saat tidak akan dapat bagian. Oke, sahabat belajar bersama, mari kita betul-betul gunakanlah informasi teknologi ini dengan tepat, bermanfaat bagi kehidupan secara seksama seluruh negara Indonesia, maka kita akan mampu untuk bersaing ke negara asing. Jadi itulah upaya menghadapi globalisasi ini secara dari segi ipteknya ya. Oke, sahabat belajar. Nah, sekarang yang ketiga, sahabat belajar, upaya kita menghadapi globalisasi secara ekonomi. Ada beberapa hal yang Bapak sampaikan di sini, di mana upaya kita menghadapi globalisasi secara ekonomi. Yang pertama, kita harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, memiliki standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan untuk citra kesungguhan dan kualitas produk Indonesia. Ya, kalau kita nilai dari segi sumber daya alam, sungguh luar biasa Indonesia. Baru-baru ini, ya, seorang siswa-siswi yang dari Kalimantan menemukan sebuah tumbuhan herbal yang mampu mengobati beberapa jenis penyakit kanker. Nah, ini juga salah satu. Nah, inilah yang harapan kita menuju sumber daya manusia yang kompeten menghadapi kompetisi globalisasi. Jadi harus kita mampu membuat hal-hal yang baru, menemukan hal-hal yang baru. Oke, sahabat belajar? Oke, kita masuk pada poin yang ketiga. Menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Kenapa? Kalau masih juga KKN ini kita perdalam, kita tumbuhkan di dalam jati diri kita sebagai penduduk masyarakat Indonesia, negara kita ini jangan bermimpi Anda bisa jadi maju. Masih hanya di ruang lingkup, hanya katanya berkembang, tapi malah justru tanpa disadari oleh kita semakin menurun. Karena apa? Hanya memikirkan kantong diri sendiri atau sekelompok kecil. Negara maju, ya, ciri-ciri negara maju itu tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi nepotisme, tidak ada lagi kolusi. Ya, jadi disinilah yang membuat kita salah satu sebenarnya ketinggalan zaman untuk berkembangnya. Jadi inilah upaya menghadapi globalisasi ini, hilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme itu atau disebut dengan KKN. Hancurkan. Yakin dan percaya, jika memang praktek korupsi kolusi ditiadakan dari diri kita sendiri, bahkan tidak akan berkembang kepada orang lain, maka negara kita akan bisa beberapa tahun ke depan menjadi negara maju dan lebih hebat dari negara asing. Karena apa? Sumber daya alam, jumlah penduduk semua memadai dan cukup. Oke, mari kita masuk ke berikutnya, di mana mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Nah, kalian anak didik kami, sahabat belajar, kalian adalah regenerasi bangsa, ya. Kalian adalah aset negara. Jadi, mulai dari sekarang berpikir yang positif, bagaimana upaya kita menghadapi globalisasi yang akan maju 10 tahun, bahkan 50 tahun ke depan. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka mari kita persiapkan jati diri kita bagaimana menghadapi, di mana 5 tahun ke depan sudah menjadi manusia robot. Sekarang digital. Ya, apa karena pernah kita terpikirkan dengan hal ini? Belum tentu, tetapi inilah perkembangan seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi begitu sangat signifikan, sangat
cepat berkembang. Maka harapan Pak Ramles buat anak didik kami, mari kita rajin mengikuti segala kegiatan yang namanya sekolah, ya. Jadi jangan malas-malas belajar, jangan malas membaca, jangan malas menonton video link pembelajaran, karena masih saat ini kita menggunakan sistem informasi pembelajaran dengan daring. Oke sahabat belajar, sekarang lihat nih. Indonesia sudah memiliki alat mesin ya yang modern dalam klasik untuk membuat beras bulog. Nah, ini saya ambil ini. Nah, ini salah satu juga udah berkembang. Oke, tetapi di sini ada kalanya masyarakatnya ya, bukan pemerintahnya, masyarakat kecilnya yang mengelola dengan manipulasi. Nah, di sini perlu kita pahami. Oke, di sini juga kita ambil, lihat nih, gambar-gambar. Saya buat juga di sini ada permasalahan ekonomi modern. Itu bisa Anda baca juga, ya. Karena waktu kita ini singkat, jadi saya masukkanlah di situ poin-poinnya. Oke. Nah, lihat nih. Inilah negara-negara maju mereka yang sudah saling mempercayai hanya menggunakan alat teknologi. Di masa globalisasi ini mereka bisa menikmati negara maju. Lihat ya. Oke, sekarang sahabat belajar, kita masuk pada ke poin keempat, upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Ya. Nah, di mana upaya kita untuk menghadapi globalisasi secara berkomunikasi, yang pertama kita harus bisa memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat sesuai fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan dan tidak menyalahgunakannya. Ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh oleh terhasut oleh informasi yang salah. Di mana sahabat belajar, poin-poin ini Anda sendiri sudah menggunakan handphone atau alat komunikasi Android. Sering kita menemukan hal-hal yang baru, informasi-informasi baru, tapi dengan harapan kami, Bapak Ibu Guru, jangan cepat percaya kalau tidak ada bukti yang telah dibuat oleh para peneliti atau riset. Ya, jadi di sini jangan cepat. Ada informasi-informasi itu tidak akurat atau berita hoaks. Jadi di sini kita harus bisa betul-betul bijaksana menyikapinya semua. Oke, sahabat belajar. Lihat nih alat-alat yang saya buat ini ya. Nah, di sini saya buat gambar-gambar yang betul-betul bisa Anda amati karena ini juga adalah bahasa ya. Perhatikan, amati dan lihat apa sebenarnya fungsi dan manfaatnya. Nah, jangan salah gunakan seperti yang saya jelaskan di sini. Jangan salah gunakan. Gunakanlah dan manfaatkanlah dengan tepat. Oke, sahabat belajar. Nah, di sini juga kan ada saya buat juga contoh di mana zaman dulu ada menggunakan alat komunikasi ini sudah dari sejak dulu, tetapi berbeda dengan sekarang. Nah, ini contoh alat-alat komunikasi zaman dulu, tapi semua rata-rata tidak mengandung atau mengundang dampak-dampak negatif, bahkan yang positif. Nah, itu. Masa kita yang sudah menggunakan alat modern yang sudah canggih tapi berdampak negatif. Nah, ini perlu kita bandingkan dulu dengan zaman dulu. Zaman dulu aja alat komunikasi mereka ya bisa dikatakan jadul banget, tetapi dampaknya positif. Mana lebih baik? Oke. Nah, itu ya sahabat belajar ya. Iya. Nah, yang kelima, kita masuk untuk menghadapi globalisasi secara transportasi ya. Upaya kita bagaimana menghadapi globalisasi dari sudut pandang
penggunaan alat transportasi. Yang pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Kedua, menggunakan transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Gimana tadi ya, yang kemarin yang saya jelaskan, ya di part pertama itu ada kan pencemaran lingkungan dan polusi. Nah, itu dia. Dan yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Nah, jadi bagaimana upaya kita menghadapi globalisasi transportasi ini? Ya, kita harus betul-betul mampu memanfaatkan alat tersebut sesuai dengan jarak dan waktunya. Jangan berlebihan. Kenapa? Ya selain dari kita boros BBM, ya banyak mengeluarkan polusi udara yang tidak bagus, tidak sehat terhadap kehidupan kita, ya. Dapat juga mencemari lingkungan kita, ya. Jadi di sini sahabat belajar perlu Pak Ramli sampaikan. Sekarang sudah ada perkembangan teknologi ini, ya, menggunakan alat transportasi yang secara otomatis atau listrik. Ini kan tidak juga sembarangan, tertentu, terarah. Sama halnya seperti pesawat. Kalau tidak ada kapasitas yang cukup, tidak diberangkatkan. Nah, maunya seperti itu juga kita menggunakan alat transportasi milik pribadi masing-masing. Seperti sepeda motor, mobil. Kadangkala kita sering hanya menggunakan hanya ugal-ugalan. Yang tidak begitu penting pun pergi keluar hanya menunjukkan jati diri kita bebas dari rumah. Nah, ini yang jarang kita memikirkan dampaknya. Sebenarnya itu berdampak negatif. Dampak negatifnya tadi merusak atau mencemari lingkungan dari segi polusi udara. Ya. Dan Anda sendiri juga rugi dari segi biaya membeli BBM. Kalau nggak ada BBM atau bensin atau bahan bakar minyak tersebut, apakah Anda bisa berjalan? Tentu tidak. Nah, inilah sahabat belajar bersama. Pak Ramdes menyarankan betul-betullah kita memahami bagaimana upaya kita menghadapi globalisasi dari transportasi. Walaupun kita memiliki sepeda motor, mobil sekalipun, tapi gunakanlah dia sesuai dengan keperluan kita, tepat, dan waktunya, serta jaraknya nggak usah berlebihan. Oke sahabat belajar, ini juga perkembangan-perkembangan. Nah, bahkan nih, semua akan saya ambil di sini, bahkan mobil-mobil, alat transportasi yang canggih. Nah, supaya apa? Kita termotivasi, ya, karena adanya inovasi setiap waktu, adanya perubahan, ya, kita juga harus mampu mengikutinya. Maka di sini saya berikan sedikit kegiatan Anda sebagai anak didik sahabat belajar bersama yang baik dan mau menuju negara yang maju. Tugas yang pertama yang saya berikan di sini di tugas kelima ini ya, mengenai dengan pembahasan kita. Jika Anda mengikuti dengan baik, tekun, kurang paham, diulang kembali linknya, maka Anda bisa menjawab. Karena sederhana saya buat tugasnya. Walaupun 5 soal, tetapi soal ini menyangkut dengan materi pembahasan di subtopik kita mengenai globalisasi. Bagaimana cara menghadapi arus globalisasi di bidang budaya pada zaman efisien, yang lebih tepat dan efisien pada zaman sekarang. Begitu juga di bidang komunikasi, di bidang ekonomi, di bidang iptek dan transportasi. Maka di sini Pak Ramles menyarankan tidak ada satupun yang tidak ada mengumpulkan, ya. Yang sudah berlalu, mari kita kembangkan jati diri kita ke masa depan lebih baik lagi. Iya, sahabat belajar, sampai di sini dulu pertemuan kita di modul ke-8 part kedua. Semoga apa yang saya jelaskan di dalam PowerPoint YouTube kita ini dapat anak didik sahabat belajar bersama Primetode 1 memahami dan mengerti. Jika
ada pemaparan atau penjelasan materi yang saya uraikan dari YouTube ini kurang paham, boleh ditulis ke link YouTube Primetodis kita, atau bisa juga mengirimkan WhatsApp secara pribadi. Ya, saya tetap setia melayani dan memberi penjelasan dan jawaban setiap pertanyaan yang disampaikan oleh anak didik, sahabat belajar bersama yang setia dan yang baik. Jadi di sini saya sarankan kita tetap mengambil materi sumber buku dari Intan Pariwara, tetap dibaca bab 2 ya. Dan gambar tetap diamati. Saya ambil juga itu sumber gambarnya dari freepacktgoogle.com, dan saya guru bernama Pauline Ramles Huta Barat. Mohon undur diri pada session ini. Semoga bermanfaat. Apapun yang saya jelaskan, mari kita sama-sama menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan, karena itu salah satu cara dan upaya kita untuk memutuskan namanya rantai COVID-19. Oke, kita orang yang disiplin, kita harus taat. Maka di sini Pak Ramles mengucapkan selalu jaga kesehatan, selalu jaga hati dan pikiran. Selamat mengikuti pembelajaran setiap harinya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam pendidikan. Shalom.